Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita masuki tangga acara kami yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sekaligus mewakili pengurus serta panitia pelaksana wisuda 3 Maktab Nubdatul Bayan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata oleh Yang Mulia Raden Haji Muhammad Thohir Zain, Sarjana Pendidikan Islam, selaku Dewan Akwan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah wa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadza kama qalahu Musa alaihi salam wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Amma ba'd. Mun beda tripod. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan, yang saya hormati, pengasuh yang asli, saya hanya cadangan, hanya wakil saja, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfud Sayyidi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Pamanda Kiai Haji Bayan, Kiai Haji Abdul Mu'in, selaku Dewan Pengasuh sekaligus pembina dari Maktabah Nubdatul Bayan. Yang saya hormati, Pamanda juga Sidi Abdul Qadir Ahmad Mahfud Sayyidi, dan juga Pamanda Raden Kiai Haji Muhammad Amin Zuhud, dan seluruh Dewan Pengasuh, Dewan Akwan di Bata-Bata ini. Yang saya muliakan, ulil amri kita, Bapak Bupati Kiai Haji Khalil Rahman, tidak lupa Dotrandesnya dan SH-nya itu. Kemudian juga Bapak Wakil Bupati Bapak Kadarisman, kepala dinas yang telah berkenan hadir ke acara kita ini, saya ucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum, syukron kasiron, jazakumullah khairul jaza. Dan kepada seluruh undangan yang hadir, baik itu saya yang laki-laki maksud saya, dan juga tante-tante saya perempuan, selamat datang di acara Maktubah, selamat datang di Bata-Bata. Sebelumnya saya minta aplausnya, apresiasinya atas kinerja dari Maktubah keseluruhan. Para hadirin, saya sebenarnya sangat tidak pantas berada di sini. Cek beren atas nama pengasuh katanya. Saya pikir masih lebih banyak yang lebih senior, yang lebih mampu dari saya. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang disuruh gitu. Cuman seperti kata orang NU itu, ketika ada tanggung jawab, kami tidak akan pernah mundur insyaallah. Di Alfiyah dikatakan wa mayalil mudhafa yati khulafa an khufil irab idza ma hudifa. Tapi itu hanya dalam irob saja. Kalau mudhaf itu dibuang, mudhaf ilaih yang mengganti. Tapi juga di Alfiyah dikatakan wa taqtadhi ridon bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Kadang-kadang yang lebih lambat itu malah lebih baik ketimbang yang lebih awal. Ya walaupun mengganti, siapa tahu bobotnya lebih daripada yang diganti. Allahumma amin. Tanpa menghilangkan rasa hormat pada yang diganti, pada yang senior, di Alfiyah juga diakomodir itu wa bisakin haisun tahdila mustaujibun sana'il jamila. Tapi tetap aja fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti katanya. Para hadirin, pertama saya ingin menyampaikan, oh iya, saya juga lupa sebenarnya tadi yang paling berhak saya ajukan selamat pertama kali adalah sebenarnya kakak saya gitu loh, karena dia yang bertanggung jawab pondok kecil. Lupa tadi. Ada pesan dari beliau katanya bahwa acara ini insya Allah adalah acara wisuda akbar terakhir
dari maktubah, karena berikutnya kita menggunakan sistem tidak seperti ini, tapi siapa yang lulus langsung di wisuda, di iklan gitu loh, untuk tidak menghambat anak-anak. Kalau sekarang kan sampai ditunggu sampai begitu banyak begitu. Jadi efisiensi iya, efektivitas iya. Jadi seperti kampus-kampus di luar. Kalau kampus-kampus di luar itu ada yang mau wisuda di wisuda. Kalau kampus-kampus biasanya skopnya lokal, nunggu dulu begitu lama sampai banyak yang di wisuda baru di wisuda bareng-bareng gitu loh. Jadi ini sudah langkah lebih maju, kira-kira begitu. Dan secara pribadi saya sangat menyetujui hal ini gitu loh. Karena mau tidak mau harus diakui bahwa acara-acara seperti ini habisnya itu banyak gitu loh. Habisnya banyak. Di Bata-Bata bukan ini doang, ada TK itu, ada sekolah diniyah sore itu, dia juga bikin aja seperti ini. Lah ujung-ujungnya nanti kita malah merepotkan alumni kita begitu loh. Jadi atau orang dapat 3 proposal, 4 proposal kan kasihan, bisa bangkrut alumni kita itu. Belum lagi proposal yang lain begitu. Para hadirin, saya tidak akan berbicara banyak di sini. Cuman ada beberapa poin saja. Tadi malam saya begadang soalnya ngantuk sampai sekarang mengikuti perkembangan pansus itu sampai subuh. Sekaligus ada Barcelona tadi malam, ada Liga Champions, jadi tidurnya terlambat. Para hadirin, si Abdina Mulya Akiste aja nah. Pertama, Abdina ketika melihat anak-anak kecil ini yang nanti insya Allah ada demonstrasinya, begitu fasih baca kitab dari nahwu, sorfiyah dan sebagainya, saya apresiasi sekali gitu loh. Saya minta tepuk tangan Anda sekali lagi yang keras sekali. Anak-anak ini punya kemampuan di kitabiyah. Saya pikir, saya juga yakin bahkan dalam banyak kasus mengalahkan alumni-alumni yang sudah tua-tua ini loh. Padahal masih muda gitu. Ini luar biasa. Satu hal yang baru. Saya teringat ketika saya kuliah di Malang kemarin, di UIN Malang, Pak Imam Suprayogo, rektor saya mengatakan, kemana arah pemikiran-pemikiran alumnus UIN? Kemana buah pemikiran dari alumnus IAIN, STAIN dan sebagainya? Kita sekolah tinggi agama Islam, tapi yang menemukan metode-metode praktis baca Quran seperti Qiraati, At-Tanzil itu bahkan orang-orang yang tidak kuliah di STAIN. Yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Islam pada umumnya adalah tesis-tesis, skripsi-skripsi yang hanya formalitas dan teoritis. Untuk diketahui, Bata-Bata ini selain maktubah itu punya namanya metode At-Tanzil yang penciptanya 100% tidak sekolah SD. Bisa sampai ke Brunei barang. Lah, karena saya 2 hari lagi insya Allah katanya ada SK jadi ketua Al-Khairat, maka sekedar pemberitahuan, ketua tim penyusun dari metode maktubah Nubdatul Bayan ini yang fenomenal ini adalah alumni Al-Khairat. Alumni Al-Khairat Pak Dayat. Jadi kita sukses mengalahkan itu UIN dan sebagainya gitu. Santri biasa lulusan Al-Khairat bisa bikin metode percepatan seperti ini, luar biasa. Dan saya tidak mendengar ada tepuk tangan di sini, masya Allah. Buat koalisi apa ini Pak? Para hadirin rahimakumullah, saya teringat pada perjuangan saya waktu saya masih mondok, ingat anak-anak ini. Saya tahu persis bahwa di pondok kecil atau maktubah itu peraturan sangat ketat, disiplin dan sebagainya. Itu memang diperlukan karena itu adalah semacam kursus ya. Walaupun seandainya boleh jujur, saya sendiri ingin menyarankan di forum terbuka ini agar sedikit lebih diperlonggar, kasihan mereka gitu. Saya dulu di Langitan adalah orang yang terkena korban tanda kutip sistem pesantren yang luar biasa ketat. Saya menikmati itu. Sekarang saya dapat hasilnya, tapi ketika menjalani, masya Allah beratnya luar biasa. Tak
begiman keeman, bahkan di langitan itu ndak jemaah sama kiai saja langsung satu semen satu sak itu, satu sholat 5 kali diusir. Jadi istilah kalau kepala dinas yang tidak begitu rajin jemaah mondok sehari langitan langsung diusir itu. Saya lakukan itu dengan hati karena saya sadar itu penting. Tetapi ada sisi negatif lain. Ketika saya keluar dari langitan, liburan umpamanya, besok anak pondok kecil juga libur, satu hal yang saya lakukan adalah hal yang dilarang di pondok. Karena itu dikatakan dalam psikologi euforia gitu. Kalau istilahnya kayak Abdul Majid dan kayak Leo Fatempurjo itu idza kurihat qulub amiyat. Kalau hati itu dipaksa sedemikian rupa akan buta. Tapi adik-adik sekalian, adik-adik yang saya cintai, tirulah saya gitu loh. Kalau saya tidak seperti sampean waktu kecil, saya tidak di drill luar biasa, tidak dengan peraturan ketat, saya tidak akan seperti sekarang. Jadi sampean ini sampai umur 15 tahun bersabarlah gitu ya. Tidak apa-apa, 5 sampai umur 15 tahun hanya berapa tahun tok kemudian sampean terakat seperti itu, hasilnya luar biasa. Memang target kita begitu di pondok kecil itu sampai umur 15 tahun kita drill dengan kitab-kitab mulai dari nahwu, shorof, usul, fikih, faraid dan sebagainya, sehingga ketika sudah 15 tahun dia diasumsikan ready for use, siap dipakai kapan saja. Setelah itu monggo mau jadi apapun juga, mau jadi arsitek monggo, mau jadi presiden monggo, mau jadi bupati entar dulu tunggu selesai yang beliau. Kira-kira begitu. Dan sepertinya beliau masih akan lama. Kenapa? Karena kinerjanya memuaskan. Ya begitulah. Para hadirin sekalian, ini penting sekali. Saya melihat, ini maaf harus saya kemukakan di sini. Saya itu orang pesantren, lahir di pesantren, bahkan mati pun di pesantren. Kalau nikah belum tentu orang pesantren. Apa pemahamannya? Begitu banyak putra-putra kiai kita yang tidak kompeten, diragukan kompetensinya dalam bidang agama bahkan untuk mengganti beliau-beliaunya ketika besok. Lah ada anak-anak seperti ini tuh lega hati saya. Zaman sekarang itu, kalau dulu zamannya pesantren, zamannya orde baru dan sebagainya, cari pelajaran umum di pesantren sulit sekali. Kada yakuna mustahilan, sulit sekali masukkan itu. Lah sekarang itu malah berlomba-lomba bikin sekolah ini. Kesadaran mereka akan pentingnya ilmu umum, ijazah sudah sangat luar biasa. Hingga hal itu kadang-kadang mengakibatkan bahwa mereka lupa pada apa tujuan pesantren sebenarnya. Ya kitab itu aslinya gitu. Jadi apapun juga, istilah kakak saya dulu, jadi apapun juga. Saya dulu kan sebelum mondok Kelangitan itu adalah berandalan di Bata-Bata. Asli, mondok saya itu tak dia tahun lek. Tak dia aja tidak tahu saya. Saya dulu seneng komputer, pengennya masuk Unikom itu, atau paling tidak ITS dan sebagainya. Tapi oleh bapak saya disuruh ke Al Khairat dan saya tidak menyesal itu. Dimondokkan juga, kakak saya itu bilang, masih ingat betul sampai sekarang. Emang setina Pak Ave ya atau deh, kor bisa maca kitab. Ya komputer ya atau deh, nike ya atau deh. Begitu pola pikir kita mestinya. Kalau gampang-gampangannya, kalau mau yang sederhana, santri yang sukses, santri yang bisa baca kitab, kira-kira begitu gampangannya. Walaupun bukan satu-satunya indikator kesuksesan, halau ingin praktis saja gitu. Para hadirin, jadi ini saya harapkan, karena kebanyakan ini putra kiai Pak gitu loh. Karena yang ada di pondok kecil rata-rata putra kiai gitu loh ya. Saya harapkan betul mampu besok-besok mengganti bapak-bapaknya. Itu yang paling penting. Regenerasi itu harus berjalan. Apapun kondisi pesantren kita, bagaimanapun juga pesantren kita, pesantren adalah milik kita bersama, benteng Islam terakhir. Kalau pesantren kemudian lemah, goyah dan tidak dipercaya lagi, hilanglah benteng itu. Maka julukan Serambi Mekah atau Serambi Madinah itu. Kalau di Aceh katanya Serambi Mekah, di sini Madinah katanya. Yo, habis juga. Jadi pesabar lagi. Oke lagi? Janji? Oke. Para hadirin, terakhir dari saya,
acara ini mari kita jadikan momentum kebangkitan. Bukan hanya milik Maktubah, bukan hanya milik Bata-Bata, tapi milik kita bersama, Islam secara keseluruhan. Ini bukan sebuah pondok independen, bukan. Ini bukan hanya pondok Bata-Bata, bukan. Ini tentang Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah sekarang ini yang akan di wisuda itu begitu banyak juga cabang-cabang kita. Ada yang dari Probolinggo, saya kemarin ke sana juga, luar biasa juga. Ada yang dari Sampang, ada yang dari yang lain begitu banyak. Jadi kita semacam franchise itu, sudah buka cabang di mana-mana. Tapi ingat baik-baik, ini bukan profit oriented. Ini bukan masalah keuntungan. Kita ingin virus baca kitab ini untuk Islam maju itu disebarkan kemana-mana. Dan kuncinya kalau pengen sukses selain juga usaha ikhtiar adalah ikhlas. Dan ini saya ngomong pada Anda sekalian, pada adik-adik semua, pada pembina, pada semuanya, pada saya sendiri, pada siapapun di ruangan ini, saya mohon untuk ikhlas. Dulu ketika Al-Khairat itu mau dibikin, katanya pamit sama Kiai Mahfud dan ditanyakan oleh beliau mangkat dari dimah. Ketika beliau menjawab, ketika yang jawab tidak ngerti, beliau tanya mangkat di ikhlas apa tidak. Kemudian yang pamit itu 3 orang itu kiai-kiai muda waktu itu matur insya Allah mangkat dari ikhlas. Kedebun Kiai Mahfud mun mangkat di ikhlas insya Allah sampurna. Dan terbukti sekarang Yayasan Al-Khairat itu saya pikir sulit ditemukan bandingannya bahkan di Indonesia. Sekedar informasi, Yayasan Al-Khairat itu yang afiliasi ke yayasan itu sekitar 600 madrasah lebih. Itu buah dari ikhlas. Ya kalaupun sekarang ada manajemen yang kurang begini-begini, kurang mangdek, ya mungkin sekarang ikhlasnya kurang ketimbang yang dulu gitu. Jadi kalau pengen maju lagi ikhlasnya ya betulin lagi. Kira-kira begitu. Saya punya konsep begini. Kemarin waktu acara Ikabah itu pamanda saya Al-Alim Sidi Abdul Qadir Ahmad Mahfud pernah mengatakan ada konsep yang jumlahnya 2 di Quran itu. Kalau pengen jadi orang sempurna. Pertama adalah alladzina amanu katanya. Harus iman dulu. Kalau tidak iman tidak bisa. Walaupun Bill Gates itu orang paling kaya sedunia dan dia donatur paling murah hati sedunia, tapi besok di akhirat dia tidak sampai amalnya karena dia tidak punya iman. Jadi konsep belief itu, trust itu harus ada terlebih dahulu. Itu yang pertama. Debuna mangkadir yang kedua apa? Selain alladzina amanu itu harus wa amilu as-solihat. Harus amilu as-solihat, melakukan yang bagus. Harus ada aplikasi real ke ranah empiris. 60 kelakoh. Saya ngutip tagline-nya salah satu rokok itu apa? Talk less, do more. Bicara sedikit, kerjanya yang banyak. Ya seperti pasangan kita ini, kondang ini, maaf. Saya bukan gimana ini, soalnya kan saya bilang, dari dulu saya sudah bilang, mungkin anak-anak mahasiswa sudah tahu, Thohir ini tidak setuju ada kiai jadi bupati. Sampai sekarang pun begitu, kecuali Ki Halil Rahman. Likuli sayin mustasnayat begitu kira-kira. Itu konsepnya Mang Kadir dan betul itu memang. Tapi sayang, saya punya konsep yang lain. Sebelum Mang Kadir ngomong seperti itu, dawuh seperti itu, saya juga punya konsep, bahkan 4 bukan hanya 2. Berarti lebih pintar saya dari Mang Kadir sepertinya. Yang pertama apa? Sama alladzina amanu juga. Yang kedua apa? Wa amilus solihati. Betul itu, di Quran begitu banyak itu. Ketika ada alladzina amanu terus dipasangkan dengan wa amilus solihat. Rata-rata begitu. Yang ketiga, terusannya apa? Tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya aplikatif, bukan, mukhlisin lahuddin. Dia harus ikhlas. Seperti yang dikatakan oleh pakar Islam kita, Kiai Haji Muhammad Pasha dari Ungu itu. Ben Ungu. Sesungguhnya manusia tidak akan pernah bisa menikmati nikmatnya tanpa ikhlas di hatinya. Tanpa ikhlas, pinteran dia sama kita. Kita dikalahkan anak ben itu gimana anak pondok itu loh. Tanpa ikhlas semuanya tidak berarti. Panjenengan itu sudah iman, monggo. Sudah melakukan kesolehan, aplikatif sudah monggo. Tapi kalau tidak iman, ada tendensi lain, tidak diterima mardudah amalnya. Apapun juga itu. Dan ini untuk semua ini.
Yang keempat apa? Kita sudah iman iya, sudah amilus solihati iya, kemudian sudah ikhlas iya, belum cukup. Yang terakhir itu apa adik-adik sekalian? Saya ajarkan sampean ini apa? La'allakum tuflihun. Malar mandir sampean bejreh, ya semoga beruntung. Tidak ada jaminan dari Allah itu, semoga beruntung. Apa mafhum mukhalafahnya? Kita masuk surga itu bukan karena kita melakukan amal baik, tapi karena rahmat dari Allah. Artinya tidak boleh sombong, dek, itu loh. Sampean walaupun anak-anak kecil yang sangat berharga, aset depan kita, kalau istilahnya paman saya itu aset internasional, oke, iya, tapi tidak boleh sombong sama sekali. Orang-orang banyak salah paham bahwa tauhid itu katanya sombong, narsis, itu bukan. Saya begini-begini itu mak tendah itu loh kebagusannya. Dan jangan pernah lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Sekarang saya bisa berdiri di sini dengan gagah berani seperti ini. Dulu sama seperti sampean, atrakat ngebiaki. Saya pernah 3 tahun itu loh hidup dengan hanya makan mie mentah bukan nasi itu loh. Pernah seperti itu. Terakatnya seperti itu. Kalah anak pondok kecil. Apa kata guru saya? Khodim tuhdam. Anda melayani, besok Anda dilayani. Sekarang saya mengawinkan orang, besok saya dikawinkan oleh orang. Tapi nggak tahu kapan besoknya ini. Para hadirin, demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya karena begitu banyak hal yang ingin disampaikan tapi waktu terbatas itulah. Energi saya terkuras gara-gara pansus tadi malam. Kemudian takut ada lebihnya yang berlebihan, saya minta maaf juga. Ya beginilah saya, dan saya minta doa setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya gitu. Di Bata-Bata ini sudah sangat sering bikin acara besar itu. Pengajian iya, ini. Cuman yang lama tidak ada di Bata-Bata adalah acara pernikahan. Kemarin ketika wakil gubernur datang ke sini malah ditawarkan saya lah. Kapan undangannya ini, Ra? Saya siap sama Pak D jadi saksi. Dan kalau begitu saya mengalahkan saudara saya yang lain itu, karena saksinya adalah orang-orang hebat itu. Saya juga akan mengundang beliau berdua jadi saksi cadangan kira-kira. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.